Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku Rivel Dalla Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat pempedos isi kates atau pepaya muda. Cara membuatnya gampang banget dan ternyata ini rasanya enak banget. Buat kalian yang penasaran cara membuatnya seperti apa, sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dulu untuk berlangganan gratis. Jangan lupa tekan loncengnya juga supaya kalian jadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari channel aku. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Langkah pertama, siapkan 5 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih. Kemudian kita iris-iris tipis seperti ini. Siapkan 500 gram kates atau pepaya muda. Ini udah dikupas dan dicuci dengan bersih. Kemudian katesnya ini akan aku serut pakai OmniBlade BL100 dari Mito. Nah ini food processornya memang multifungsi banget ya. Jadi food processor dan juga blender jadi satu. Untuk menyerut ini kita gunakan mata pisau yang seperti ini. Tinggal kita balik aja mau diserut ataupun mau digasrok ya. Nah ini karena aku mau diserut jadi kita pakai mata pisau yang kecil. Kemudian kita tutup sampai bunyi klik. Setelah itu masukkan kates yang udah dipotong-potong dan nyalakan blendernya. Bisa kalian lihat ya guys, cuman satu kali tekan aja ini langsung terpotong habis. Yang pasti kalau misalkan kita menyerutnya pakai OmniBlade ini lebih menghemat waktu. Selain itu juga lebih simple ya. Buat kalian yang pengen punya OmniBlade kayak aku juga, silakan untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi. Tinggal diklik aja, nanti akan langsung terhubung ke toko tempat aku beli. Oke, seperti ini ya hasilnya kates atau pepaya muda yang diserut pakai OmniBlade. Ini keren banget hasilnya. Langsung aja kita tuangkan ke dalam mangkuk. Langkah berikutnya kita tumis dulu bawang merah dan bawang putih yang sudah diiris-iris tadi. Kita tumis sampai harum. Kemudian masukkan kates yang sudah diserut tadi. Langsung aja kita masukkan semua. Lalu aduk sampai tercampur rata. Tambahkan air secukupnya. Setelah itu tambahkan juga 1 saset kaldu bubuk, boleh pakai merek apa aja. Tambahkan sekitar 1 sendok teh lada bubuk, dan supaya rasanya lebih enak di sini aku pakai saus barbecue. Nah ini aku pakai cukup 1 sendok makan aja ya supaya ada aroma barbeque-nya gitu. Kalau misalkan nggak pakai saus barbecue, boleh kalian ganti dengan saus tomat, boleh diganti saus bolognese, atau tidak pakai pun juga nggak apa-apa. Kemudian aduk sampai tercampur rata dan masak sampai pepayanya ini matang. Nah untuk penambahan air disesuaikan aja ya. Kalau dirasa pepayanya itu belum empuk maka airnya bisa ditambahkan. Kalau misalnya udah matang dan pepayanya empuk, langsung aja kita angkat dan dinginkan. Langkah berikutnya, siapkan 250 gram tepung beras. Kemudian tambahkan dengan 250 gram tepung terigu. Tambahkan 2 saset kaldu bubuk, 2 sendok makan garam. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Siapkan 1 liter air, kemudian tuangkan ke dalam panci, lalu kita masak sampai mendidih. Kalau udah mendidih kayak gini, langsung aja kita tuangkan dalam adonan tepung yang udah dibuat tadi. Dan ini kita langsung tuangkan semua selagi masih mendidih sambil diaduk-aduk sampai tercampur rata.
Kalau udah tercampur rata kayak gini, kita dinginkan dulu atau minimal sampai hangat-hangat kuku. Setelah adonannya dingin atau minimal hangat-hangat kuku, kita tambahkan 2 butir telur. Langsung aja telur dan adonan ini kita aduk lagi sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 500 gram tepung tapioka. Untuk mengaduk adonan pempek ini jangan diuleni ataupun diremas-remas ya, karena nanti hasil pempeknya bisa keras. Jadi kita aduk aja pelan-pelan dengan cara dibalik-balik, nanti akan tercampur dengan sendirinya. Langkah berikutnya ini aku gunakan sendok takar yang paling besar atau takaran 1 sendok makan. Langsung aja adonan pempek ini ditakar bulat seperti ini. Kemudian kita bulat-bulat, lalu tangan kita atau jempol kita dicelupkan dulu ke tepung tapioka. Setelah itu lubangi bagian tengahnya pakai jempol dengan cara kayak gini. Kemudian kita isi dengan 1 sendok teh kates yang sudah dimasak tadi dan kita rapihkan sambil dipadatkan. Setelah itu kita rapatkan bagian permukaannya. Oke, dirapatkan kayak gini sambil dirapihkan. Kemudian kita ambil lagi 1 takar adonan. Setelah itu kita bulat-bulat dan kita gepengkan ya. Ini kita akan buat seperti bentuk pastel. Nah, ini kita gepengkan aja dengan cara kayak gini. Kemudian kita isi dengan 1 sendok teh kates. Setelah itu kita lipat 2 dan diratakan sambil dirapatkan. Dan untuk membentuk pastelnya ini tinggal kita pencet aja dari ujung sambil dipencet, dilipat, dipencet, dilipat, dipencet, dilipat. Oke, kayak gini ya, gampang banget. Kalau kalian nggak bisa bikin kayak gini, bisa pakai cetakan pastel. Untuk bentuk yang lain bisa kita bentuk lenjer seperti ini ya. Untuk takaran adonan sama aja sekitar 1 sendok makan. Setelah dibentuk semua, langsung aja kita rebus dalam air yang sudah mendidih dan ditambahkan sedikit minyak goreng supaya nggak nempel satu sama lain pada saat diangkat. Nah, ini langsung aja kita rebus sampai mengapung atau sekitar 10 sampai dengan 20 menit. Kalau udah mengapung kayak gini, biasanya pempeknya udah mateng ya. Langsung aja kita angkat dan tiriskan. Oke, setelah direbus semua, seperti ini ya hasilnya. Satu resep yang aku bagikan ini jadi 50 potong pempek. Kalau udah kayak gini bisa langsung digoreng atau disimpan di kulkas, atau boleh juga dibekukan di freezer. Langkah berikutnya, panaskan minyak goreng secukupnya. Kalau minyaknya udah panas, langsung aja kita goreng pempek yang udah direbus tadi sampai matang dan garing. Kalau udah berwarna kuning, kecoklatan, atau bagian permukaannya ini udah garing, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Ini dia hasilnya pempek dos isi kates atau pepaya muda yang aku buat. Gimana? Cara membuatnya gampang banget kan? Buat kalian yang masih bingung cari-cari ide jualan makanan, gak ada salahnya coba resep yang aku bagikan ini, supaya ide jualan kalian itu gak cuma itu-itu aja. Pempek dos isi kates ini sama ya, ini cocok banget kalau disajikan dengan cuko pempeknya. Untuk resep cuko pempek sudah pernah aku upload di video sebelumnya, silakan kalian bisa cek kolom deskripsi. Sedangkan untuk harga jualnya, pempek isi kates ini biasanya dijual dengan harga 2.000 sampai dengan 3.000 rupiah. Silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat.
Dan untuk masa ketahanannya, pempek yang belum digoreng bisa tahan 1 minggu disimpan di kulkas. Kalau mau dijadikan frozen food juga bisa, silahkan dibekukan di freezer. Selama masih beku sempurna bisa tahan sampai dengan 1 bulan. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.